Oke, halo teman-teman semua, selamat sore dan selamat datang di Guatemala Podcast. Jadi yang belum tahu, jadi podcast ini adalah salah satu podcast yang akan berisikan berbagai informasi mengenai pengembangan soft skill yang akan diisi oleh teman-teman para awardee Fokus Scholarship teman-teman. Nah, seperti yang tadi aku bilang, jadi di sini kita ada teman-teman juga yang bakal menemani kalian para pendengar Guatemala Podcast yang akan membahas tentang pengembangan soft skill. Dan di sini ada Kak Anggun, ada Kak Alda, ada Kak Tiara, dan ada Kak Alba. Tapi sebelumnya aku mau kenalin diri aku terlebih dahulu nih. Kenalin, aku Aditya Asmara Dewa, biasa disapa Adit, dan aku merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada angkatan 2019. Dan di sini aku ada teman lain juga, mungkin pertama boleh nih kenalin dulu, ada Kak Anggun Putri. Halo Kak Anggun. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Anggun Putri Nur Syifa, biasa dipanggil Anggun. Sekarang lagi belajar ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Salam kenal semuanya. Oke, salam kenal Kak Anggun. Kita satu fakultas ya. Oke, selanjutnya ada Kak Alda Anissa. Halo Kak Alda. Halo, oke, kenalin teman-teman, nama aku Alda Anissa, biasa disapa Alda. Aku dari jurusan Manajemen Informasi Kesehatan, Fakultasnya Sekolah Vokasi dari Universitas Gadjah Mada juga, angkatan 2019. Salam kenal, teman-teman. Oke, salam kenal Kak Alda. Selanjutnya ada Kak Tiara Rahmawati. Halo Kak Tiara. Halo teman-teman semuanya, kenalin nama aku Tiara Rahmawati, biasa dipanggil Tiara atau Ara. Aku dari Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum Universitas Pajajaran angkatan 2018. Thank you, salam kenal. Oke, salam kenal Kak Tiara. Bandung nih, Tete Gelis ya. Oke, terakhir ada Kak Akbar Maulana. Halo Kak Akbar. Oke, halo teman-teman semua. Kenalin nama aku Akbar. Sekarang lagi mahasiswa di Universitas Indonesia, tepatnya di jurusan Teknik Kimia angkatan 2020. Salam kenal guys. Oke, salam kenal Kak Akbar sang jakun ya, jaket kuning Indonesia nih. Oke teman-teman, kita langsung balik lagi aja ke topik kita, yaitu pada sore hari ini kita akan membahas tentang pengembangan soft skill. Tapi yang perlu teman-teman ketahui, kita kan tahu juga nih kalau soft skill itu banyak banget di dunia ini. Ada public speaking, ada desain grafis, ada mungkin berbagai macam skill-skill lainnya. Tapi untuk mempersingkat dan juga memperjelas tentang apa yang akan kita bahas pada sore hari ini, mungkin di sini aku mau menyebutkan dulu nih apa sih topik yang akan kita bahas. Jadi yang pertama itu adalah cara efektif mengembangkan soft skill, yang kedua itu ada networking, yang ketiga ada desain grafis, yang keempat ada alasan kenapa soft skill itu penting, dan yang terakhir itu adalah public speaking. Nah, jadi dari 5 topik ini, mungkin kita bakal ada diskusi gitu ya, bareng sama teman-teman, ada Kak Anggun, Kak Alda, Kak Tiara, dan Kak Akbar. Jadi di sini aku mau coba untuk mengulik topik yang pertama dulu nih, yaitu tentang cara efektif mengembangkan soft skill. Nah, kalau berbicara tentang bagaimana cara mengembangkan soft skill ini kan berarti kita akan membahas tentang metode atau cara seperti itu ya. Dan mungkin di sini aku mau tanya dulu deh ke teman-teman di sini, mungkin ada Kak Tiara ya. Kenapa sih Kak Tiara kalau menurut Kakak itu soft skill itu penting gitu? Apa alasannya untuk kita selaku pemuda di Indonesia sekarang? Oke, soft skill kenapa penting bagi kita untuk pemuda di generasi zaman sekarang? Menurut aku soft skill itu nggak harus selalu kita artikan sebagai bakat alami atau bakat bawaan ya. Kayak orang-orang di luar sana tuh kebanyakan mengartikan soft skill itu sebagai bakat. Kalau menurut aku, soft skill itu bisa kita asah, bisa kita ulik dengan apa ya? Keuletan kita, kerajinan kita sendiri gitu untuk mengasah soft skill itu sendiri. Penting karena di zaman sekarang ini di era digital yang semakin melesat ini, kita tuh membutuhkan soft skill itu sebagai pendukung kehidupan kita, kemudian juga untuk kita bertahan hidup, untuk personal branding juga. Karena menurut aku personal branding di masa sekarang itu penting banget supaya kita bisa banyak relasi, bisa mengembangkan kemampuan-kemampuan dalam kita di dunia kerja, perkuliahan, dan juga dalam bergaul. Itu sih kalau dari aku. Oke, I see. Sangat jelas banget untuk jawabannya. Jadi kalau bisa aku simpulin sih, soft skill itu berarti bukan bakat dari lahir ya, tapi di mana kita harus coba untuk meng-courage mengenai soft skill itu sendiri, yang bagaimana yang cocok dengan kita, dan bagaimana juga cara pemanfaatan dari soft skill itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berkaitan dengan itu, kira-kira manfaat dari kita mengembangkan soft skill itu apa sih Kak? Kan tadi Kak Tiara udah jawab nih yang tentang
basic dari soft skill itu bagaimana. Dan mungkin di sini ada Kak Alda Anissa nih yang mungkin bisa menjawab nih tentang apa sih manfaat dari kita mengembangkan soft skill untuk diri kita sendiri gitu. Oke, bicara tentang manfaat mengembangkan soft skill itu tentunya banyak banget ya teman-teman. Nah, misalnya salah satunya contoh kita mengembangkan soft skill bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Nah, mungkin di tempat kuliah kita tuh bersosialisasi dengan teman-teman yang ada di kelas kita atau angkatan kita itu udah biasa. Akan tetapi nanti di dunia kerja teman-teman itu harus mengupgrade skill sosialisasi teman-teman karena kita nggak cuma bersosialisasi dengan orang-orang yang background-nya sama, yang background studinya sama, tapi kalau di lingkungan kerja kita bakal bertemu dengan orang-orang yang tentunya akan lebih beragam lagi. Nah, makanya dari sejak kita kuliah atau bahkan mungkin bisa sebelum dari itu, kita tuh juga udah harus melatih skill sosialisasi kita, skill komunikasi, supaya nanti di dunia kerja kita bisa bersosialisasi dan bisa menyampaikan ide-ide kita dengan baik gitu kepada rekan kerja kita gitu. Oke, keren banget jawabannya Kak. Jadi kalau dari Kalda tadi menjawabnya bahwa manfaat dari pengembangan soft skill itu untuk kita dapat menyesuaikan diri dengan orang-orang di sekitar kita gitu ya Kak. Bisa untuk bersosialisasi dan berbagai macam lainnya. Nah, kalau berbicara tentang sosialisasi, pasti kan kita juga akan belajar tentang skill komunikasi gitu ya Kalda ya. Nah, kira-kira apakah bagaimana cara kita untuk bisa menyesuaikan diri dengan orang-orang di sekitar kita itu apakah hanya terbatas pada skill komunikasi saja kah kalau menurut Kalda? Atau mungkin di sini aku mau coba buat tanya ke Kak Anggun kali ya. Halo Kak Anggun, mungkin bisa menjawab ya. Apakah cara kita sosialisasi itu hanya terbatas di skill komunikasi saja kah atau mungkin ada yang lain gitu Kak? Oke, izin jawab ya teman-teman. Kalau menurut pengalaman aku sendiri, skill komunikasi aja itu belum cukup loh teman-teman. Teman-teman juga harus punya namanya teamwork gitu. Apalagi kalau kita sebagai mahasiswa gitu kan, pasti dikasih tugas proyek gitu ya sama dosen gitu, ataupun oleh komunitas ataupun organisasi yang teman-teman ikutin tuh. Nah, di situ kan nggak cuma skill komunikasi aja yang harus teman-teman bangun, tapi teamwork itu sangat penting kalau menurut aku. Karena apa? Karena kalau misalkan kita punya komunikasi skill yang bagus, tapi kita nggak punya skill teamwork yang bagus, itu percuma gitu loh teman-teman. Karena kan otomatis misalkan kalau ada proyek gede, kita nggak mungkin bisa menyelesaikan sendiri kan. Kita pasti butuh yang namanya bantuan orang lain. Maka dari itu belajar teamwork sekaligus leadership itu sangat penting sih menurut aku. Itu yang menjadi poin utama kalau misalkan kita mau sosialisasi ke masyarakat sekitar ataupun di kampus atau di mana-mana gitu. Itu sih intinya. Oke, I see Kang Gun. Jadi kalau bisa aku simpulin sih, selain komunikasi, kita juga butuh yang namanya teamwork ya teman-teman. Karena balik lagi basicnya manusia itu kita hidup bersosialisasi, kita juga butuh orang-orang di sekitar kita gitu. Nah, tadi kan dari Kak Alda, Kak Anggun, sama Kak Tiara juga udah jelasin tentang bagaimana soft skill dan juga apalagi di perguruan tinggi gitu ya, atau di tempat kerja nih, bagaimana pemanfaatan soft skill itu. Nah, mungkin pertanyaan yang paling basic dari awal banget nih, kira-kira di mana, kapan, atau gimana sih cara kita untuk bisa mengembangkan soft skill yang kita miliki gitu. Dan mungkin di sini ada Kak Akbar Maulana, mungkin bisa menjawab ya Kak, gimana kalau menurut dari Kak Akbar. Ya, jadi terkait dengan pengembangan soft skill itu biasanya kita bisa dapatkan melalui pengalaman yang sangat panjang. Tentunya pengalaman ini kita bisa dapatkan mulai dari sejak SD, sejak kita sekolah hingga saat ini menjadi mahasiswa. Nah, dari pengalaman-pengalaman ini kita harus bangun dan kita harus pupuk terkait dengan pengembangan soft skill. Nah, pengembangan soft skill ini kita dapat berlatih, seperti misalkan kita bekerja dalam satu kelompok, kita berprestasi, ataupun kita dalam bekerja sama ataupun saling negosiasi dengan anggota lain. Tentunya pengembangan soft skill kita harus pupuk lebih awal ya. Kenapa? Karena semenjak kita dari SD sampai SMA itu memiliki kecenderungan untuk belajar hard skill, sehingga saat ini kita sebagai seorang mahasiswa ada banyak sekali kesempatan untuk meningkatkan soft skill seperti bisa bergabung dengan organisasi, kepanitiaan, magang, ataupun hal-hal yang lainnya. Begitu, Andi. Oke, Kak Akbar, thank you banget untuk jawabannya Kak. Jadi kalau Kak Akbar tadi berpendapat, memang benar sih Kak, relate banget kalau misal selama kita dari SD sampai SMA, bahkan kuliah ini, kita cenderung hanya belajar tentang hard skill aja gitu ya, entah itu tentang akademik,
praktik dan berbagai macam lainnya. Tapi ternyata masih ada soft skill lain yang juga masih perlu kita gali untuk kita pelajari sedari kecil dan pasti akan bermanfaat untuk kita di masa yang akan datang. Dan mungkin itu yang berkaitan dengan pengembangan soft skill udah menjauh banget sih kalau dari aku sendiri, Kak. Dan mungkin kita bakal beralih aja nih mengenai topiknya tentang confidence ya, tentang self confidence kayak gitu. Nah, berkaitan dengan self confidence ini kan pasti tidak jauh-jauh dari kata percaya diri gitu ya teman-teman. Dan aku jujur sendiri sih, aku juga memang kadang meskipun bisa berbicara seperti ini di depan teman-teman, tapi tentu pasti ada rasa ketidakpercayaan diri ketika aku ingin belajar tentang bagaimana cara how to public speaking, bagaimana how to encourage your communication skill dan berbagai macam lainnya. Nah, aku tuh pengen sih kayak bahas sedikit tentang kenapa sih orang-orang itu banyak yang tidak percaya diri gitu. Bagaimana kenapa mereka itu malas atau mungkin malu gitu. Jadi kalau dari pendapat aku sendiri ya teman-teman, ketika orang tidak bisa percaya diri itu bisa disebabkan oleh berbagai faktor teman-teman. Itu bisa dari faktor internal ataupun juga dari faktor eksternal nih. Nah kalau dari faktor internal itu menurut pendapat aku karena itu dari diri kita sendiri, di mana kita malas mencoba untuk belajar, kita tidak mau mencoba untuk berusaha dulu, atau mungkin karena kita merasa insecure dari penilaian orang lain atau dari apa yang sudah tersapainya dari orang lain, dan itu menurut aku salah satu faktor dari internal. Nah kalau dari eksternal nih apa ya? Biasanya tuh orang-orang ketika mau belajar, mau mencoba mungkin berkomunikasi atau mungkin sesederhana kita mau mencoba outfit lebaran baru deh gitu. Itu kita pasti akan ngerasa tidak percaya diri karena adanya penilaian dari orang lain. Bener nggak sih teman-teman? Jadi kayak mereka menilai kalau outfit kamu kok jelek banget sih, warna atasannya merah bawahannya hitam gitu, mungkin kayak ngerasa nggak cocok atau mungkin kayak apa gitu kelihatannya. Dan itu menurut aku juga faktor eksternal itu juga bakal berpengaruh nih ke dalam kita belajar untuk percaya diri. Nah tentu dari permasalahan ini kita perlu tahu nih tentang solusi atau gimana sih caranya agar dapat menumbuhkan percaya diri nih. Nah mungkin di sini ada Kak Tiara dulu deh. Kalau menurut Kak Tiara, gimana sih Kak caranya agar kita dapat menumbuhkan percaya diri agar kita lebih hidup berdinamis gitulah di masyarakat? Oke, thank you Kak Adit untuk pertanyaannya. Izin jawab ya teman-teman, kalau menurut aku cara menemukan self-confidence atau kepercayaan diri itu dimulai dari diri sendiri sih tentunya. Pertama, kita harus menemukan alasan kenapa kita harus berubah, kenapa kita harus percaya sama diri kita sendiri. Dan kita harus tahu juga ketika kita ingin melakukan sesuatu, dan sesuatu itu apa ya, notabene harus dipercayai oleh orang lain atau perlu validasi dari orang lain, itu dimulai dari diri kita sendiri. Kita harus percaya sama diri kita sendiri. Kalau kita sendiri udah nggak percaya sama apa yang kita lakuin, apa yang bakal kita perbuat, ya gimana orang lain bisa percaya sama diri kita kan. Nah, pun kalau misalnya sesuatu yang nggak perlu divalidasi sama orang lain, satu-satunya orang yang harus percaya sama diri kita sendiri yaitu tetap diri kita sendiri. Contohnya, kita bisa mulai dari kita berkaca dulu, beneran ngaca ya teman-teman, bener-bener ngaca di depan kaca, terus kita senyum sama diri kita sendiri. Aku sih dulu bener-bener introvert. Kalau aku pribadi, aku dulu pengalamannya bener-bener nggak ada banget ketika aku SMP. SMP tuh aku nggak ikut organisasi sama sekali, tapi ketika aku SMA, aku memutuskan untuk kayaknya aku harus lebih percaya diri deh. Percaya diri untuk merubah diri aku untuk lebih pede aja gitu kalau tampil di depan umum, bicara di depan umum. Itu aku takut banget, aku gemeter, terus aku keringet dingin, itu aku ngalamin banget. Pertama-tama tuh aku bangun tidur, terus aku langsung senyum aja di depan kaca, kayak halo, kayak gitu-gitu aja, kayak misalnya ice breaking gitu loh sama diri sendiri, kayak kenalan, kayak kamu kenapa sih malu di depan umum, kenapa gitu. Kalau itu hal positif yang bakal kamu lakuin ke depannya, kenapa harus malu, itu sih. Lebih ke kenalan dulu sama diri sendiri, percaya sama diri sendiri, dan senyum. Itu kalau aku. Oke, thank you banget Kak Tiara untuk jawabannya, sangat memberikan insight banget sih. Jadi emang bener sih kalau dari pendapat Kak Tiara, kita itu harus harus have fun gitu ya, harus have fun sama apa yang kita lakukan gitu. Jadi kita nggak perlu mendengarkan pendapat orang lain, nggak perlu harus mendengarkan validasi orang lain. Yang penting asalkan gue bahagia, ya udah itu kebahagiaan gue gitu. Dan itu menarik banget jawaban dari Kak Tiara. Nah, kalau dari Kak Anggun deh, menurut Kak Anggun nih, kira-kira
dari cara Kak Anggun sendiri, gimana sih cara Kak Anggun untuk bisa mengembangkan kepercayaan diri gitu? Apakah dari kita sama nih belajar berkaca juga, kita belajar untuk menilai diri sendiri, atau mungkin ada cara lain gitu dari Kak Anggun? Oke. Kalau dari pengalamanku sendiri, aku sebenarnya 11-12 sama Kak Tiara nih. Pertama dulu waktu SMP itu benar-benar introvert, nggak ikut apa-apa. Dalam pikiranku, ya gue tuh harus, yang perlu gue lakuin tuh harus nilai bagus aja. Yang lain tuh nggak penting gitu kan. Ternyata setelah sekarang kayak sadar ternyata soft skill itu banyak jenisnya, nggak cuma nilai akademik gitu kan. Nah, di situ aku mulai membangun kepercayaan diri, kayak ikut organisasi, itu salah satu cara buat ngembangin kepercayaan diri. Tapi ternyata setelah masuk organisasi malah kayak jatuhnya lebih banyak insecure karena ketemu sama orang-orang hebat gitu loh. Nah, pas nemu fase itu aku tuh ngerasa down, ngerasa insecure. Nah, waktu itu aku pernah scroll di TikTok tuh. Nah, di TikTok itu ngasih sedikit tips tentang membangun kepercayaan diri. Itu tuh setiap hari, setiap pagi aku lakuin. Bedanya kalau sama Kak Tiara, kalau Kak Tiara kan ngaca nih. Kalau aku tuh nggak ngaca sih, cukup bangun tidur, terus pegang jantung, bener-bener dirasain detak jantungnya, terus secara kita tuh ngomong kalau gue tuh keren, gue hebat, gue cantik, ya walaupun ada alay sih, tapi ini bener-bener kayak ngehipnotis banget gitu loh. Gue keren, gue cantik, gue hebat, gue bisa mandiri, pokoknya bener-bener ngasih affirmation positif, kayak kata-kata yang positif ke diri kita sendiri pas bener-bener baru bangun gitu loh. Dan itu dilakuin setiap hari. Mungkin kayak hal sepele ya, tapi rasanya memang itu tuh bener-bener bikin moodnya bener-bener meningkat dan kayak ngasih kayak magic gitu loh. Itu sih menurut aku. I see. Keren banget Kak Anggun. Kalau misal aku nebak nih, pasti love language-nya Kak Anggun nih word affirmation banget nggak sih? Iya bener banget sih, kayak Oke. bawa kata-kata tuh. Tenang aja Kak Anggun, kalau misal ada yang jelek-jelekin Kak Anggun, bilang ke Akbar aja, dan nanti Akbar yang sikat ya. Yoi. Oke, makasih jawaban dari Kak Anggun nih. Jadi benar kalau dari kata Kak Anggun, kita itu harus sesederhana kita mencintai diri sendiri teman-teman untuk bisa meningkatkan kepercayaan diri kita. Nah, mungkin kalau buat yang percaya diri ini kita udah cukup nggak sih apa yang akan kita bahas nih? Dan mungkin kita bakal coba untuk beralih ke topik selanjutnya yang tidak jauh-jauh berbeda tentang soft skill ataupun juga tentang kepercayaan diri seperti yang tadi dibilang Kak Alda. Kalau kita hidup di masyarakat, kita mau tidak mau harus bersosialisasi. Dan dari sosialisasi ini kita akan menghasilkan jaringan-jaringan atau networking yang berupa teman-teman baru, kenalan-kenalan baru, atau mungkin juga kekasih-kekasih baru, ya nggak sih? Nah, berkaitan dengan itu teman-teman, kita kayaknya asik nih kalau misalnya kita bahas tentang networking nih. Nah, kalau networking ini kan kita gimana sih cara kita bisa memanfaatkan atau berhubungan dengan orang lain dalam jangka pendek ataupun jangka panjang, benar nggak sih? Nah, kalau menurut aku networking ini penting banget untuk pengembangan soft skill bagi para pemuda-pemuda atau bahkan orang-orang yang sudah profesional di luar sana gitu teman-teman. Nah, kalau pendapat dari Kak Akbar nih, kira-kira kenapa sih networking itu bisa penting banget, dan menurut Kak Akbar ini juga ada pengalaman networking apa sih yang kira-kira Kak Akbar pernah dapatkan selama hidupnya gitu? Ya, jadi menurut gue networking sangat penting ya. Terutama sekarang lagi online, terus banyak informasi yang bertebaran di media sosial dan lain-lain. Misalkan kita pengen cari kerja ataupun apply magang, nah tentunya kan kita juga harus menggali informasi nih. Nah informasi ini kita juga bisa dapatkan melalui networking dari kita. Oleh karena itu networking itu sangat penting, tidak hanya sebatas tentang apply pekerjaan, tapi juga dalam satu kuliahan. Misalnya kalian ketika di kuliah itu misalkan kalian ada kendala di dalam satu tugas. Nah, kalian mungkin bisa punya networking nggak kelas ataupun nggak tingkatnya sehingga kalian bisa minta bantuan. Jadi networking itu tidak hanya sebatas tentang membangun KAI, tapi juga bisa menjadi penolong kalian dalam menghadapi berbagai problem. Nah, salah satu pengalaman aku terkait networking yang mungkin cukup beruntung ya, yaitu saat ini aku sedang ada di Tira Project. Di Tira Project ini aku bertemanan dengan orang Kanada. Sebenarnya dia orang Indonesia tapi dia tinggal di Kanada. Dari di situ aku bisa banyak belajar tentang budaya-budaya dari negara luar. Nah, mungkin pengalaman itu dari aku saja.
Oke, I see. Keren banget Kak Akbar untuk jawabannya. Jadi kalau networking ini tuh kita bisa dapatkan dari berbagai event gitu ya Kak, dari organisasi kah, atau dari lomba, kompetisi, dari permagangan atau internship dan berbagai macam lainnya. Dan tadi ada teman juga dari Kanada juga ya. Ya insya Allah semoga bisa menyusul ke sana ya Kak ya, ketemu gitu bareng teman-teman di sana ya. Nah, kalau dari Kak Alda nih, aku pengen tanya sih, pengen tahu juga dari Kak Alda kira-kira gimana sih cara kita bisa memperluas networking selain dari apa yang udah disampaikan dari Kalbar gitu kan, tadi Kalbar bilang ada organisasi juga ada internship atau permagangan gitu ya. Nah, kira-kira kalau dari Kak Alda kira-kira ada nggak sih cara yang tertentu gitu? Oke, bicara tentang network tadi, aku setuju banget ya sama Akbar kalau network itu bukan berbeda sih, mungkin berkaitan juga sama sosialisasi, tapi networking itu lebih ke bagaimana caranya kita tuh nggak cuma kenal satu sama lain aja, tapi juga kita tuh harus memelihara dan membangun apa ya, ikatan di antara kita dengan orang lain, biar ikatan tuh saling menguntungkan dan apa ya istilahnya, mungkin kita bisa saling membantulah satu sama lain seperti kata Akbar tadi. Nah, bagaimana cara memperluasnya? Mungkin karena di sini tingkatanku masih mahasiswa, jadi mungkin aku membagikan tips yang sesuai sama pengalamanku, yaitu nggak cuma apa ya, selain dengan teman yang satu prodi dengan kita sendiri ya, mungkin kita bisa ikut organisasi di luar prodi yang interest yang sesuai sama interestnya kita. Nah, dari ikut organisasi atau event-event yang sesuai sama interest kita, nah di situ kita bakal menemukan orang-orang yang minatnya sama dengan kita. Nah, tentunya dengan gitu kan kita ngobrolnya bakal cocok gitu. Nah, dari situlah kita bakal membangun sebuah hubungan yang bakal saling menguntungkan satu sama lain. Nah, contohnya sendiri kan mungkin aku cerita pengalaman pribadiku ya teman-teman. Nah, di sini kan dari awal kuliah aku sangat intens sekali dengan yang namanya dunia entrepreneurship gitu. Nah, jadi selama kuliah ini ada satu organisasi yang aku ikutin dari beberapa organisasi tentunya, yaitu yang berkaitan sama minat aku sendiri. Nah, di sini aku memasuki organisasi yang divisinya tuh entrepreneurship dan tentunya juga di situ pasti orang-orangnya kan minatnya sama. Nah, setelah bekerja sama lebih lama lagi, kita tentunya interaksinya tuh lebih sering dan jadinya apa ya, sampai sekarang pun kita membangun hubungan yang tentunya menguntungkan satu sama lain, kayak misalnya ikut lomba bareng, terus juga belajar bareng, mengembangkan usaha bareng, kayak gitu. Nah, mungkin itu salah satu cara kita memperluas networking kita, dan tentunya juga jangan lupa selain memperluas, networking itu harus bermanfaat bagi kita sendiri, kayak gitu. Oke, Kak Alda, sangat kompleks banget sih Kak jawabannya. Jadi bener aku setuju banget dengan apa yang disampaikan oleh Kak Akbar dan Kak Alda barusan. Kalau ketika kita ingin mencoba memperluas teman atau jaringan atau network tuh kita harus punya satu hal yang sama, kira-kira apa yang aku suka dengan dia atau apa yang aku satu hobi sama dia gitu. Nah, kalau dari pendapat tadi, aku sih kayak menyimpulkan gini sih. Aku tuh menganggap networking itu seperti jodoh, teman-teman. Percaya nggak? Jadi itu banyak orang bilang kalau jodoh itu nggak kemana, ya nggak sih? Tapi kalau kita nggak kemana-mana ya kita nggak dapet jodoh gitu, ya nggak? Jadi kalau misal kita di rumah doang nih, ya kita nggak bakal dapet jodoh, kita nggak bakal dapet orang yang bakal kita kenal baru gitu loh. Dan aku menganggap networking itu kayak gitu. Jadi kita itu harus keluar dari zona nyaman kita harus keluar dari ruang kita untuk bisa mencapai ruang-ruang yang lain gitu. Dan itu juga menurut aku konsepnya sesederhana gitu, teman-teman. Nah, kalau berkaitan dengan networking, kayaknya ini juga pasti berkaitan dengan organisasi atau intern atau pekerjaan gitu ya, teman-teman. Nah, kalau dari apa yang aku baca semalam sih, teman-teman, jadi aku pernah dapat data nih, kalau di tahun sekarang, di tahun 2022 sekarang dan beberapa tahun ke depan, salah satu skill yang paling dibutuhkan selain networking untuk orang-orang sekarang itu adalah desain grafis, teman-teman. Jadi kayak misal kita ngeliat nih di sini kita ada virtual background gitu kan, ada tulisan buat Malam Podcast dan ada gambar-gambar di sana. Pasti ini kan juga berkaitan dengan desain grafis banget nggak sih teman-teman? Nah, mungkin di sini aku ingin coba nih untuk berdiskusi bareng dengan teman-teman gitu, kita bertukar pendapat tentang kenapa sih penting banget untuk belajar desain grafis untuk kaum milenial ataupun kaum orang-orang sekarang gitu lah ya tepatnya. Mungkin di sini ada Kak Anggun dulu deh. Kalau dari Kak Anggun, kenapa sih belajar desain grafis itu penting banget gitu?
Oke, izin menjawab. Itu kenapa seberapa penting kita belajar desain grafis itu nggak berkaitan jauh dari ini sih pandemi. Kan pandemi itu apa-apa serba online ya. Dan itu pas online pasti kan kita medianya itu media kayak media sosial, terus kayak Zoom meeting kayak gini gitu kan. Nah, dari itu kan kita butuh yang namanya output gitu kan. Nah, aku mau cerita sedikit tentang pengalaman pribadi aku. Aku itu ditunjuk menjadi suatu kepala divisi di suatu organisasi di fakultasku. Nah, di situ itu aku ditunjuk sebagai desain grafis gitulah. Nah, aku merasa bahwa kenapa penting banget karena kalau misalkan di suatu organisasi atau di suatu komunitas itu nggak ada orang yang bisa desain, itu dia nggak bisa menunjukkan produk-produknya gitulah. Kalau aku kan masuk dalam badan pers gitu ya teman-teman. Nah, di situ tuh kunci utamanya juga ada di desain grafis gitu. Kayak misalkan kan teman-teman dari redaksi itu nulis berita gitu ya teman-teman. Nah, otomatis kan dari tulisan berita itu perlu yang namanya diilustrasikan gitu kan. Nah, di sini kenapa kita penting belajar buat desain grafis. Selain itu juga di perkuliahan gitu kan, tugas-tugas seringnya kayak misalkan buat mind map gitu kan. Nah, buat mind map mesti nanti kita buat poster gitu, nanti di upload di Instagram. Dan itu menurut aku sekarang benar-benar desain grafis itu penting banget sih. Kayak ini yang tadi dibilang sama Adit, virtual background gini, kayak ini kan kayak kelihatannya benar-benar simple banget gitu kan. Tapi kalau misalkan kita nggak tahu cara-caranya, kayak ya gimana cara bikin FBG gitu kan. Itu sih menurut aku. I see. Keren banget Kak Anggun. Jadi kita belajar dari pengalaman ya, dari Kak Anggun juga yang udah berpengalaman juga untuk menjabat di posisi penting juga yang berkaitan dengan desain kayak gitu. Ya kita nggak jauh-jauh beda lah Kak, kita juga ada pengalaman juga kayak gitu ya Kak Anggun ya. Oke, kalau dari Kak Anggun tadi bilang penting karena pada zaman sekarang ini yang semuanya serba online, first impression penilaian orang terhadap kita, terhadap kelompok atau terhadap organisasi itu pasti akan dinilai dari tampilannya gitu. Dan tampilan ini kan bisa kita dapatkan atau peroleh dari situs, website, atau mungkin dari Instagram, atau mungkin dari akun YouTube dan berbagai macam lainnya. Dan di situ juga peran penting desain grafis itu juga sangat mumpuni banget. Nah, kalau berkaitan dengan itu, pasti kan nggak semua orang itu bisa belajar gitu kan, bisa menguasai tentang desain grafis. Nah, pertanyaannya itu kira-kira di mana sih atau dari mana nih kita bisa belajar dari desain grafis ini? Nah, kalau menurut Kak Tiara, gimana tuh Kak? Gimana sih kita bisa belajar desain grafis gitu? Oke, thank you Kak Adit. Kalau menurut aku, di mana dan gimana sih caranya kita bisa belajar mengenai desain grafis ini? Sebelumnya aku sepakat sih sama pendapat Kak Adit yang bilang kalau misalnya nggak semua orang bisa menguasai skill desain grafis ini. Ya sih bener banget, karena aku juga awalnya tuh gaptek banget, bener-bener nggak tahu caranya gimana bikin PowerPoint yang bagus. Dulu aku awal-awal kuliah aku nggak bisa banget bikin PowerPoint, mindahin elemen-elemennya kayak gimana, searchingnya gimana, bener-bener nggak bisa banget. Nah, di situ aku cuma belajar tipis-tipis dan sampai sekarang pun nggak hebat-hebat banget sih, nggak bisa-bisa banget, cuma bisa dikit aja. Nah, di mana aku bisa belajarnya? Pertama, aku sih cari-cari di platform sih. Aku searching dulu nih di Google misalnya, aplikasi apa sih yang cocok buat pemula, buat belajar desain grafis. Ternyata yang muncul itu Canva, teman-teman. Nah, di situ aku bener-bener ngulik, sampai sekarang aku bener-bener suka banget sama Canva. Aku kayak bikin cover buku, aku bikin presentasi buat aku sidang penelitian, buat aku presentasi hasil-hasil diskusi aku ke teman-teman buat project nulis buku bareng. Itu aku bener-bener belajarnya dari Canva. Di situ sih kalau aku pribadi. Mungkin teman-teman yang lain punya jawaban yang lain di mana bisa belajar lebih mudah mungkin. Kalau aku pribadi sih cukup dengan menggunakan satu metode itu Canva. Di PicsArt juga bisa sih sebenarnya, di PicsArt. Kemudian kalau edit-edit kayak foto-foto gitu banyak sih sebenarnya aplikasi-aplikasi yang lebih memudahkan kita gitu. Menurut aku juga aku setuju banget tadi sama Kak Anggun, karena Kak Anggun bilang kalau misalnya kalau kita mau menampilkan sesuatu itu dilihat dari tampilan luarnya dulu. Bener banget, mau itu di dunia pekerjaan, di dunia perkuliahan, kita mau menampilkan sesuatu di depan klien, presentasi, sidang, kemudian baik kita pedagang, mau presentasi lewat PowerPoint, produk, ataupun kita presentasi mengenai suatu produk berupa bangunan, itu bisa kita lihat dari desainnya terlebih dahulu kan.
Itu sih Kak Adit buat jawaban aku. I see. Oke, Kak Tiara. Wah, ini kita punya brand ambassador dari Canva ya, teman-teman ya. Nah, kalau dari Kak Tiara tadi menjawab kita belajar ada dari satu metode, tapi kita coba berkali-kali ya untuk bisa menguasai satu metode tersebut. Aku sepakat banget sih. Nah, kalau dari Kak Akbar nih, kira-kira kalau menurut Kak Akbar bentuk berkaitan dengan desain grafis itu bentuknya kan ada macam-macam nih. Kalau dari Kak Akbar, taunya apa aja nih Kak kalau desain grafis itu? Ya, jadi benar ya kata Tia. Jadi ada beberapa macam desain grafis. Yang pertama yang mungkin yang kita sering kenal dan sering kita gunakan tuh ada Canva. Nah, selain itu juga kadang aku juga pakai Photoshop untuk edit. Nah, Photoshop ini tentu banyak gunanya ya, karena dia itu memiliki fitur yang lebih kompleks ketimbang Canva. Namun pemasarannya itu lebih susah untuk digunakan. Tapi kita bisa belajar Photoshop ini melalui YouTube ataupun melalui sumber-sumber yang lain. Artinya kita bisa belajar secara otodidak. Karena ilmu itu tentunya banyak ya, banyak sumbernya, dan tentunya kita bisa dapatkan secara gratis. Nah, Photoshop ini salah satu fungsinya itu kita bisa membuat poster ataupun kita bisa mengedit video. Nah, poster ini tuh bisa kita gunakan untuk ikut lomba ataupun lomba yang terkenal seperti PKM dan lain-lain. Jadi kita tuh tidak terbatas pada satu software ataupun satu aplikasi saja, tetapi kita memiliki banyak kesempatan untuk memilih dan untuk belajar dari hal tersebut. Begitu, Adi. Oke, I see. Kita punya brand ambassador Photoshop juga ya teman-teman di sini ya. Nah, dari Kak Akbar tadi bilang kalau untuk belajar mengenai desain grafis ini kita punya berbagai metode ya, ada Photoshop, ada Canva, mungkin juga di luar sana ada banyak lagi, ada Corel Draw mungkin, atau mungkin juga ada Adobe Illustrator seperti itu. Nah, mungkin aku ingin tahu juga nih pertanyaan terakhir berkaitan dengan desain grafis ke Kak Alda. Mungkin singkat aja sih Kak, kalau menurut Kak Alda, gimana sih cara kita agar kita mau nih belajar untuk menyesuaikan diri, belajar untuk bisa mengembangkan skill desain grafis seperti tuntutan-tuntutan modernisasi untuk saat ini gitu kan. Singkat aja kan. Oke, mungkin kalau misalnya terkait dengan belajar desain grafis itu kembali ke diri sendiri ya, kita tuh sebenarnya mau apa enggak. Kalau misalnya cara-cara belajarnya, tips biar kita jago desain itu sebenarnya udah banyak banget, bisa kita temuin di YouTube, di Instagram yang berkaitan dengan itu gitu. Jadi tinggal kembalikan ke diri kita lagi, apakah kita mau belajar desain grafis, apakah kita mau meningkatkan skill kita. Sebenarnya kan belajar desain grafis itu buat diri kita sendiri ya, biar kita tuh misalnya kita udah pinter public speaking, tapi kita nggak punya keterampilan desain grafis kan mungkin kurang lengkap ya teman-teman. Kita bisa mengutarakan ide kita, tapi orang lain kurang bisa menangkap itu karena kita nggak punya ilustrasinya kayak gitu. Kita nggak pandai mengilustrasikan itu gitu untuk orang lain kayak gitu. Jadi mungkin dikembalikan ke diri kita sendiri aja sih gitu. Karena kan manfaat yang bakal ngerasain juga diri kita sendiri. Oke, berarti memang itu balik lagi kepada kemauan kita mau belajar atau enggak gitu ya. Ya. Oke, aku sepakat banget sih dari pendapat teman-teman semua tentang desain grafis ini. Kalau desain grafis memang suatu urgensi yang sangat utama banget sih bagi kita di masa modernisasi sekarang. Dan terakhir nih, aku pengen banget kita bahas topik terakhir ini, mungkin singkat-singkat aja ya teman-teman jawabannya. Karena ya waktu kita juga terbatas seperti itu. Jadi karena kita udah melakukan podcast, kita berbicara seperti ini, kita kan nggak jauh dari kata public speaking nih. Nah, mungkin aku ingin tahu nih pendapat dari Kak Akbar Maulana dulu nih tentang menurut Kak Akbar apa sih itu public speaking dan kenapa public speaking itu bisa penting banget untuk mahasiswa seperti kita ini sekarang gitu kan. Singkat aja ya, Kak. Jadi menurut aku public speaking itu adalah kemampuan kita menyampaikan suatu informasi kepada orang lain. Nah, tentunya sebagai mahasiswa public speaking ini penting karena kita belajar banyak hal dan tentunya informasi yang kita dapatkan juga harus kita dapat transformasi ataupun kita berikan agar orang lain itu dapat memahami dengan mudah. Oleh sebab itu public speaking merupakan salah satu skill yang sangat penting bagi mahasiswa. Gitu. Oke, I see. Jadi memang public speaking itu sebagai bekal ya Kak, untuk kita bisa hidup sebagai seorang mahasiswa karena kita juga dituntut untuk selalu berbicara selain kita menulis, riset, dan berbagai macam lainnya. Nah, mungkin sebagai last question aja nih teman-teman. Mungkin di sini aku bebas nih ingin
memberikan kesempatan kepada teman-teman. Mungkin di sini kita siapa cepat dia dapat aja gitu ya, yang mau menjawab. Nah, kalau menurut dari teman-teman, gimana sih cara kita mengembangkan kemampuan public speaking gitu? Dan mungkin ini juga berkaitan dengan tips agar kita bisa lancar public speaking. Nah, buat teman-teman yang ingin menjawab bisa langsung raise hand aja nih. Silakan teman-teman yang ingin jawab. Nggak ada yang mau. Dari pengalaman atau mungkin dari ada Kak Alda nih. Silakan Kak Alda. Oke, ini aku sharing sedikit tips aja ya teman-teman. Mungkin nanti kalau misalnya ada teman-teman yang mau nambahin tips versi teman-teman, boleh banget biar jadinya makin banyak tips-tips buat teman-teman yang dengerin podcast ini. Nah, kalau dari aku sendiri, cara kita melatih public speaking sebenarnya banyak banget ya teman-teman. Wadahnya buat kita melatih, misalnya dari yang versi sederhana sendiri, udah dari mulai kita SD, kita udah SD, SMP, SMA, kita udah dilatih untuk presentasi di depan teman kelas. Terus juga di kuliah kita ada organisasi, jadi kita bisa udah dilatih menyampaikan aspirasi ide-ide satu sama lain di kalangan teman-teman organisasi kita. Nah, itu salah satu cara kita buat melatih public speaking kita. Nah, salah satu tips yang lain yang nggak kalah penting itu yang penting kita mau coba dulu aja, mau coba dan mau memulai kayak gitu. Kalau misalnya kita masih ragu-ragu terus untuk mencoba, untuk mulai belajar public speaking, ya sampai kapanpun kita bakal takut terus gitu loh untuk memulai caranya public speaking yang bagus kayak gitu. Dan kalau misalnya dari aku pribadi juga, untuk biar public speaking-nya kita tuh bagus itu, misalnya kita mau presentasi atau apa gitu teman-teman. Nah, mungkin salah satu cara yang sangat membantu buat aku tuh harus bikin teks dulu gitu sebelum melakukan presentasi. Tujuannya biar apa? Biar yang mau aku sampaikan itu nggak melebar kemana-mana kayak gitu. Dan tentunya juga dibarengi latihan sih, ini tuh kalau tips dari aku. Oke, thank you banget Kak Alda untuk menjawab pertanyaan terakhir nih dari podcast kita kali ini. Nah, kalau dari Kak Alda tadi bisa aku simpulin kalau kita itu untuk mengembangkan kemampuan public speaking itu kita harus mau dulu untuk menggerakkan tubuh kita harus mau untuk belajar nih untuk bisa berpublic speaking, dan juga ada cara-cara lain agar kita lancar itu. Mungkin kita bisa bikin teks terlebih dahulu, kita catat dulu dan kita sampaikan biar apa yang kita sampaikan itu bisa on point atau tidak melebar kemana-mana. Nah, mungkin itu aja sih teman-teman ya untuk sesi diskusi kita di Guatemala Podcast kali ini. Nah, sebelum aku tutup, aku pengen nih tahu reaction dari teman-teman. Mungkin kalian bisa lihat nih di tombol sebelah breakout rooms, itu di situ ada reaction. Nah, aku pengen tahu nih gimana reaction kalian setelah kita diskusi tentang soft skill kali ini. Bisa langsung dikeluarkan aja ya, yang menurut kalian cocok, apa yang kalian rasakan sekarang. Keren-keren banget ya. Ada yang love, ada yang terkejut, ada yang tepuk tangan gitu. Oke, aku pun tepuk tangan dulu dari teman-teman ya. Keren banget teman-teman untuk diskusi kali ini. Nah, aku mau ucapin terima kasih banyak nih buat Kak Anggun, Kak Alda, Kak Tiara, dan Kak Albar yang udah mau menyempatkan diri untuk berdiskusi dalam podcast kali ini. Dan aku juga ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang mendengarkan podcast ini dari awal sampai akhir ya. Semoga apa yang kami sampaikan di sini dapat bermanfaat untuk teman-teman, dan tentunya ini hanya sebatas dari pengalaman kami, dan sisanya juga kami serahkan kepada teman-teman untuk mau atau tidaknya kalian bisa mengembangkan diri kalian. Mungkin itu aja untuk podcast kali ini, dan sampai jumpa di Guatemala Podcast selanjutnya. See you guys.